Jadi yang paling penting bukan yang menanam atau yang menyiram, tapi Allah yang beri pertumbuhan. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Saya omong ini supaya menyadarkan diri saya sendiri bahwa tidak ada pendeta hebat, ketua majelis di Gemit Efata yang sudah maupun yang ada, pendeta-pendeta dulu ada yang tanam, sekarang ada yang datang siram. Lalu kami juga sebagai mitra pelayanan kawan sekerja di ladang Allah, kami diizinkan ada di wilayah pelayanan Gemit Efata. Kami tahu diri, ada yang tanam, ada yang siram, tapi urusan pertumbuhan bukan yang menanam atau yang menyiram. Makanya Paulus bilang begini kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus pasal 3 mulai ayat 5 sampai ayat 7. Demikian bunyi firman Allah. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, aku menanam, Apolos menyiram, tapi yang beri pertumbuhan siapa? Jadi yang paling penting bukan yang menanam atau yang menyiram, tapi Allah yang beri pertumbuhan. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Jadi kalau kita bisa bertumbuh, rasakan mujizat, Allah titipkan karunia-karunia luar biasa dalam persekutuan doa kita, dalam pelayanan kita, kita harus tersungkur rendahkan diri. Tapi tiba-tiba saya lagi siap-siap mandi di kamar hotel tadi. Aduh, saya ingat bapak mama, saya langsung berlutut. Tuhan beta ini siapa tuh? Serius tadi di kamar hotel berlutut, menangis dan Tuhan, terima kasih. Saya ini hanya anak di jalan yang tidak laku-laku, penjahat. Saya juga tidak tahu sorga bisa putuskan. Ada satu anak Wepura ditangkap jadi pendeta. Saya tidak habis pikir sampai ini hari. Ini yang membuat saya doktrin. Semua jemaat Tuhan yang melayani bersama saya mau cinta Tuhan. Jangan setengah-setengah, total. Karena Tuhan cinta kita pun tidak setengah-setengah. Dia beri yang terbaik. Saya tersungkur tadi di kamar selesai mandi. Subastel, suka gaga. Dia, wih, mesti tersungkur. Tuhan begitu hebat, saudara-saudara terkasih. Amin. Karena kami bukan siapa-siapa. Kalau ada orang diberkati melalui pelayanan kita, selalu ingat ini. Ayat 7 bilang begini, sama-sama. 2, 3. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan apa jemaat? Allah yang memberi pertumbuhan. Haleluya. Makanya tiap kali saya lihat perubahan-perubahan dalam diri orang-orang yang kami layani, sungguh kami memuliakan Allah. Yang membuat kami memuji Allah bukan karena perpuluhan tambah banyak, bukan karena kolekte tambah besar. Yang membuat kami memuji Tuhan adalah pertumbuhan rohani seseorang. Jadi yang penting di sini bukan yang menanam atau yang menyiram, tapi Allah. Amin. Tentu ayat ini tidak boleh dimengerti. Oh kalau begitu pendeta tidak usah dihargai. Bukan. Ini ayat hanya mau menyadarkan hamba Tuhan supaya kami tahu posisi kami. Tapi itu bukan berarti ayat menjadi dasar bagi jemaat lalu anggap enteng pendeta. Aduh jangan. Jangan. Apalagi mereka yang mengajar sungguh-sungguh. Alkitab berkata, pejabat atau yang lain hormat 1 kali, hamba Tuhan hormat 2 kali lipat. Boleh lihat ayat 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Iya. Mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar hormat berapa kali lipat? 2. Ya, Bapak Ibu jemaat ini saya omong betul. Karena sekalipun mereka tidak membuat, bukan gara-gara mereka Anda bertobat, tapi ketika Allah membuat orang bertumbuh, Allah pakai pendeta-pendeta bekerja keras berkhotbah, mereka seumpama orang-orang yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Makanya
di dalam Ibrani pasal 13 ayat 17, penulis Ibrani mengingatkan umat supaya mentaati dan meneladani, memperhatikan gaya hidup pendeta-pendeta dan pemimpin-pemimpin. Dikatakan demikian. Taatilah pemimpin-pemimpinmu Ya. dan tunduklah kepada mereka. Ya, Sebab kenapa? mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Yes. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Itulah sesungguhnya pekerjaan pendeta seperti itu. Maka celakalah pendeta yang bermalas-malasan. Ya. Celakalah pendeta yang makan gaji buta. Saya harus ngomong ini karena pendeta mesti bekerja. Tadi mama pendeta bilang, Pamel saya tidak ada karena harus diurus jemaat di sana. Itulah pekerjaan pendeta. Apalagi gereja sebesar Efata Soe. Pendeta di sini berapa mah? Ada 7 pendeta. Darah Yesus berkuasa. Ya. Tapi itu ya memang pendeta jamarah ya omong sedikit. Ya, beta juga agak terganggu sedikit. Beta kan kemarin pergi Kuampat tuh di Basmuti. Basmuti ya. Oh iya Basmuti. Karena beta punya kawan pengusaha. Bergerak bantu bangun-bangun gereja. Ada GBI paling banyak GBI. Dan beta lah yang bicara. Ketua klasisnya Mas Baptua Yani. Tahu? Ikan rambut. Bapak pendeta, kenapa? Saya khotbah di sana. Di sana tuh maka di wilayah gereja sekitar 70-an ya. Pendeta hanya sampai 10 orang. Di Efata bisa pendeta 7. Sorry, ini bet omong sama ada makanya mesti jadi suara ke sinode. Karena kasihan. Di kampung yang gereja banyak pendeta sedikit. Di sini, Yesus Tuhan jama. Mama dan beta omong ini karena cinta, Ma. Batau sudah dididik oleh Tuhan, ku tak pandang dari gereja mana. Beta sedih loh. Dong begitu rindu beta datang. Nah, beta ini ada berapanya? Melato cuma 1. Bapak datang ulang, kau tidur di sini, bilang, oh lu buka apa? Beta mau sih. Beta pikir-pikir, langsung Bapak Yani berdiri, kau Bapak Pendeta maklum saya di sini ada 70 mata jemaat kurang lebih, pendeta tidak sampai 10 orang. Bapak Yani sendiri yang ngomong, ini bukan adu domba. Oh. Ini fakta dan bukan cuma di mana-mana. Saya pergi desa-desa. Dan in tahun memang bertarget masuk desa-desa. Gempur gila-gilaan supaya mencegah orang Kristen jangan masuk Islam. Gara-gara Indomie 2 dos. Nama langsung ganti. Siti Naomi Nanotek. Ya, saya percaya mama-mama pendeta, bapak-bapak pendeta juga. Ya prinsipnya diatur begitu. Sino diatur kan mana ya? Bapak mama do ikut saja. Jadi memang sebenarnya kalau mama ketua ada di sini ini paling enak beta omong. Betul, kalau ada beta dan mama ketua juga kenal baik. Dari Ibu Mary. Dan beta sayang Gemit, beta lihat. Karena banyak yang kecolongan masuk-masuk Islam tuh paling banyak dari Gemit. Karena lihat fakta di lapangan. Gereja begitu banyak, pendeta begitu sedikit. Satu gereja tuh bisa dikunjungi pendeta, bisa 2-3 bulan. Ngeri. Kecodo ada internet, baik. Koboto live, nah bisa saling membantu. Don't tenda sam tower jatuh. Tidak ada sinyal, saya kasih tahu. Ya, itu hanya apa ya? Beban kita bersama. Beta biar di luar sistem Gemit. Tapi ini Gemit Tuhan Yesus pun gereja. Dan orang-orang di sini adalah milik Kristus semua. Amin. Maka sebagai hamba Tuhan Yesus, beta pikir beta berhak omong itu.
Yang rintis jemaat di Galatia itu Paulus. Tapi waktu Petrus tulis surat, Petrus alamatkan juga kepada jemaat di Galatia. Itu ada di 1 Petrus 1 ayat 1. Dikatakan demikian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapodokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Bapak Mama, tekan ke situ, Galatia. Itu gereja dirintis oleh Rasul Paulus. Tapi kalau sudah urusan jemaat milik Yesus, hamba-hamba Tuhan, tidak peduli siapa yang merintis, dia ada dalam naungan atau sistem sinode itu atau tidak. Kita bicara di atas kebenaran, ya dan amin, bahwa firman Allah di atas segala-galanya. Ingat hari reformasi, kita selalu ingat 5 sola. Salah satu solanya, sola scriptura. Hanya Alkitab. Asal kau berdiri atas firman-Nya, aku berdiri atas firman-Nya. Kaulah saudaraku dan kaulah saudaraku. Kita adalah keluarga kerajaan Allah. Jadi, hormat pemimpin. Tapi pemimpin juga kalau sudah dihormati, tolong total. Dan kalau pemimpin sudah total, jemaat kurang ajar sama pemimpin, kamu cari masuk neraka antir. Ya, saya mesti ngomong. Pendeta su total malu yang dasarnya bukan domba tapi kambing. Ya. Bahkan mungkin bebek atau kerbau. Domba. Gembala jalan di muka, dia peka dengan suara gembala, dia ikut. Kambing, boto hela dia hela bale. Coba ika kambing, hela kambing. Kau disan bata rame di situ. Domba tak usah hela, main kecapi, setiup, seruling, atau bikin bunyi-bunyian yang sudah terbiasa. Jalan di muka, domba ikut. Bebek, gembala di muka. Bebek bubar. Kuda musnah dari atas. Sapi muspuku di pantat. Potong jangke sapi, kuda, kambing, bebek. Apa lele. Tangkap dia licin. Jadi, hal-hal ini tolong dipikirkan ya. Jangan sampai mendatangkan kutuk atas jemaat yang menganggap enteng pendeta. Apalagi pendeta yang sepenuh hati melayani Tuhan. Jangan omong mereka pun nama di belakang-belakang. Jangan coba-coba. Ada rasa kurang beres apa? Datang dengan kasih di bawah 4 mata. Makanya beta paling ngeri kalau di gereja sekumpulan orang mulai duduk baru mulutnya panjang-panjang. Aduh, ini setan, iblis. Itu udah bawa orang. Dia kas keluar, kas masuk, kas keluar. Dia ke mana ya? Ke pantai ayam itu. Yesus jamah. Nah, jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang saya mau tekankan di sana, betul. Orang bertobat karena pekerjaan Tuhan. Jadi di situ kita mau lihat porsi pendeta, porsi jemaat, porsi gembala-gembala kecil yang urus domba-domba ini, lihat di porsi masing-masing. Jangan sampai bikin Tuhan sakit hati. Amin.